Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Teman-teman, kita akan mulai mengaji kitab Aqidatul Awam. Ini masuk pada anadom pertama. Disebutkan di sini qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin wa radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ajmain. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi ta'imil ihsani. Abda'u ngawiti sapa ingsun bismillah kala nyebut asmane Allah warrahmani lan asma ar-rahman. Zat kang maha welas asih ing dalem donya akhirat maring wong mukmin lan wong kafir. Wa bi rahimi kalan kelawan asma rahim, zat kang maha welas asih ing dalem akhirat bloko maring wong kang mukmin. Daimil ihsani kang langgeng agawe bagus. Di sini Syekh Ahmad Al-Marzuki memulai nazamnya dengan menyebut nama Allah, Lafzul Jalalah. Kemudian diikuti dengan nama Rahman, kemudian Ar-Rahim. Sebagaimana basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk makna Ar-Rahman Ar-Rahim di sini ulama memiliki banyak sekali penafsiran. Di dalam makna Jawa biasanya dimaknai Ar-Rahman zat kang welas asih ing dalam dunya akhirat maring wong mukmin lan kafir, yakni sifat kasih sayangnya Rahman itu menyeluruh di dunia dan juga di akhirat kepada orang yang mukmin atau tidak mukmin. Kasih sayang Allah yang mungkin diberikan pada orang yang tidak beriman diantaranya kesehatan, kemudian rezeki yang luas, kemudian keluarga yang rukun bahagia diantaranya. Nah, biasanya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang baik. Ya, kebaikannya orang-orang yang tidak beriman ini tetap dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya di dunia. Dan itu termasuk rahmat dari Allah. Kemudian Ar-Rahim dalam makna Jawa kang maha welas asih ing dalam akhirat bloko maring wong kang mukmin. Yani Ar-Rahim, sifat kasih sayangnya Allah yang Ar-Rahim ini hanya untuk orang mukmin dan di akhirat nanti. Orang yang tidak beriman tidak mendapatkan kasih sayang Allah dari sifat Ar-Rahim. Itu satu penafsiran. Ada penafsiran lain mengatakan Ar-Rahman itu zat yang memberi nikmat-nikmat pokok seperti iman, rizki, diberi akal yang sehat, kemudian bisa mendengar, melihat, itu Rahman, nikmat pokok. Yang penting pokok dari nikmat diberikan. Kualitasnya seberapa itu tidak dibahas dalam sifat Rahman. Adapun Ar-Rahim itu nikmat tambahan dari sifat-sifat pokok. Jadi umpamanya Allah memberi iman ya, dengan sifat Rahmannya kepada seseorang, maka sifat Ar-Rahim ini lebih kepada memberi tambahannya. Nikmatnya ini nikmat yang kuat, iman ini iman yang kuat ya. Iman yang tebal. Nah, seperti juga akal, jika diberi akal. Sifat Ar-Rahman ini memberi akal. Hanya sebatas akal, entah cerdas atau tidak, yang penting diberi akal. Adapun Ar-Rahim memberi tambahan. Di samping diberi akal tapi cerdas, jenius, pintar. Diberi akal yang pintar, yang cerdas, yang jenius, ini sifat Ar-Rahim. Jadi lebih pada tambahannya. Atau rezeki. Sifat Rahman memberi rezeki secara pokok, semua orang atau semua makhluk hidup diberi rezeki. Tapi Ar-Rahim memberi nilai lebih, ya, rezeki yang banyak, yang luas. Atau seperti diberi penglihatan, pendengaran. Pokoknya dikasih penglihatan, pendengaran. Ar-Rahim ini lebih menambahkan, yakni pendengaran yang tajam, penglihatan yang tajam, ya. Tidak memiliki gangguan-gangguan mata atau telinga. Ini Ar-Rahim. Dan di sana masih ada tafsiran-tafsiran lain dari para ulama. Intinya ada berbeda-beda ya. Cukup dua saja yang kita sampaikan di sini.
Kemudian diteruskan daimil ihsan, yang selalu berbuat baik terhadap orang-orang yang Allah kehendaki. Yakni jika seseorang ini diberi iman Islam, bisa beribadah, bisa mengaji, itu sudah nikmat yang luar biasa ya. Untuk nikmat di dunia yang sifatnya duniawi, rezeki atau pekerjaan atau suami yang tampan, istri yang cantik, itu tergantung Allah. Allah menakdirkan bagaimana, dan itu terkadang tidak sesuai harapan kita. Tapi itulah, biarlah Allah yang mengatur. Untuk urusan duniawi kita hanya berusaha kita syukuri yang kita dapat. Insya Allah jika bersyukur akan ditambah. Tapi kita harus sadar sesadar-sadarnya, nikmat yang hakiki adalah nikmat yang membawa kebahagiaan besok di akhirat, keberuntungan besok di akhirat ya. Yang jelas nikmat iman Islam, kemudian bisa mengaji, mempelajari ilmu agama, bisa taat kepada syariat agama ini, diberi akhlak yang mulia, ini jelas nikmat ukhrawi ya. Nikmat yang betul-betul nikmat sejati yang harus kita syukuri, dan yang patut kita minta yang nikmat yang demikian. Semuanya kita minta ya, semoga nikmat duniawi kita juga semakin bertambah, semakin diberkahi. Tapi yang lebih penting lagi untuk kita minta apa? Ya, nikmat ukhrawi, yani kebaikan Allah yang bersifat ukhrawi. Semoga kita diberi tambahan semangat dalam mengaji, tambahan semangat dalam beribadah, semakin dibersihkan hati-hati kita dari penyakit-penyakit hati seperti sombong, takabur, iri, dengki, suudzon dan lain sebagainya. Kita minta kepada Allah supaya hati kita dihiasi dengan akhlak yang mulia, dengan tawadhu, dengan tawakal, dengan zuhud, husnudzon dan lain sebagainya. Kita minta kepada Allah supaya dijadikan ahli Quran, ahli sholawat, ahli silaturahim, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, taat kepada guru-guru kita, bakti kepada orang tua kita. Itulah yang lebih patut untuk kita minta. Karena itu nikmat yang betul-betul nikmat yang hakiki. Adapun nikmat yang duniawi seperti harta banyak, boleh kita minta, tapi jangan hanya banyak, tapi yang berkah dan bisa menjadi bekal untuk akhirat kelak. Jabatan umpamanya diminta boleh, tapi jangan hanya minta jabatan, minta juga sifat amanah. Semoga kuat dalam mengemban jabatan tersebut ya, sebagai bekal juga untuk akhirat kelak. Karena jabatan atau kekayaan juga bisa menjadi ladang kebaikan, walaupun juga bisa menjadi ladang keburukan. Dari itu, untuk urusan duniawi seperti ini kita minta boleh, kita niatkan boleh, tapi kita harus dekat dengan guru kita. Kita harus punya guru, punya ulama yang kita pegang erat-erat, yang siap untuk menasihati kita saat kita ini tergelincir, kita lupa, kita lalai. Jangan-jangan nanti ternyata sudah kaya raya, sudah jadi pejabat, akhirnya lupa dengan niatnya dulu, dengan tekadnya dulu yang untuk kebaikan. Justru lupa atau lalai, malah foya-foya atau menggunakan jabatan untuk sewenang-wenang dan sebagainya. Dari itu, untuk urusan duniawi kita minta boleh, kita usahakan boleh, tapi jangan jauh dari ulama. Kita harus punya guru yang betul-betul kita pegang erat-erat, yang kita serahkan zahir batin kita kepada beliau. Demikianlah sedikit penjelasan dari Nadhum Aqidatul Awam, Nadhum pertama. Semoga bermanfaat, semoga istiqomah. Wallahu a'lam bishawab.